Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita belajar tema 3 dan subtema 1. Apa kabar sekalian? Semoga kita tetap sehat, semangat, dan senang belajar. Kemarin kita sampaikan pelajaran tentang benda-benda di sekitar kita, pembelajaran 1 dan 2. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran 3 dan 4 tentang aneka benda di sekitarku. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan berbagai benda-benda yang ada di sekitar kita. Ada benda cair, padat, dan gas, dan itu semua begitu bermanfaat bagi kita. Untuk itu, kita terus belajar, mencari, menemukan berbagai hal sehingga bisa bermanfaat bagi kita. Seperti kalau kita ingin belajar tentang pohon, tumbuh-tumbuhan, ya kemarin kita menyayangi tumbuhan, ternyata dari tumbuh-tumbuhan itu bisa untuk kertas. Di samping bisa diambil pohon itu ada untuk buahnya, kayunya, dan bisa untuk kertas. Dan kertas pun juga banyak kita pergunakan. Tapi kita harus tahu, ternyata juga ada sampah yang harus kita perhatikan semuanya. Pembelajaran kita adalah di pembelajaran 3 dan 4 ini untuk mengetahui proses pembuatan kertas dan bagaimana kita memanfaatkan atau saat mengurangi sampah plastik, ya, saatnya kita mengurangi sampah plastik dan kita terus bermusyawarah untuk menyampaikan pendapat dan praktek mengukur benda-benda di sekitar kita. Anak sekalian, benda-benda sekitar kita itu ada yang wujud benda padat, cair, dan gas, dan dipergunakan untuk banyak hal. Misalnya untuk perabot rumah, untuk piring, untuk kursi, tempat tidur, bangunan rumah sendiri, wah, banyak sekali. Juga untuk sarana belajar, misalnya buku, tas, pensil, dan sebagainya. Serta untuk pengembangan teknologi. Jadi benda-benda sekitar tadi dikembangkan untuk teknologi, misalnya untuk transportasi pesawat udara, transportasi kereta api, kesehatan, dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa kita pelajari. Oke? Ya, yang pertama terkait dengan proses pembuatan kertas. Berasal dari hutan yang di situ ada kayu, ya, hutan-hutan yang ditebang menghasilkan kayu gelondongan. Terus kayu ini disimpan supaya lebih mudah untuk dikelupas kulitnya, proses pendinginan, lalu dipotong-potong. Dan selanjutnya potongan-potongan kayu itu diproses menjadi bubur kayu, ya. Benda-benda yang keras tadi itu diproses menjadi bubur kayu sehingga lunak, sehingga dinamakan dengan pulp, ya. Pulp ini diberi warna pemutih, kertas, dan lainnya. Terus dimasukkan pada mesin pembuat kertas. Lanjutkan, kandungan airnya dikurangi. Terus diukur ketebalannya menjadi gulungan, dan gulungan pun akhirnya dipotong-potong menjadi lembaran-lembaran kertas. Ini secara sederhana. Kita lihat nanti proses pembuatan kayu, ya, kayu dari hutan menjadi sampah. Iya. Kayu dari hutan dipotong, terus dijadikan di pabrik jadi kertas, menjadi bahan-bahan di sekitar kita. Bahan-bahan itu akhirnya setelah tidak pakai jadi sampah. Nah, ini tugas kita untuk bagaimana memanfaatkan sampah. Oke. Mengetahui tentang kertas, ternyata anak sekalian, kertas ini benar-benar menjadi kebutuhan kita, ya. Kertas dari gelondongan kayu di hutan itu ternyata 1 kilogram kertas itu membutuhkan 324 liter air.
banyak sekali ya, kebutuhan air untuk 1 kilogram kertas. Dan satu batang pohon berusia 5 tahun menghasilkan 1 rim kertas. 1 rim itu sekitar 500 lembar. Jadi satu pohon yang usia 5 tahun itu bisa untuk membuat kertas 500 lembar. Berapa pohon yang sudah tebang? Dan bagaimana sampah kertas sekitar kita? Kita menggunakan tisu dengan mudah, menggunakan kertas buku dengan mudah, itu ternyata juga akhirnya membuat sampah. Ya. Maka bagaimana sampah sekitar kita itu harus diperhatikan. Dan yang terakhir, jaga kelestarian hutan dan kebersihan lingkungan. Kondisi di sekitar kita, ayo berhemat kertas. Bumi dalam sampah kertas. Wah ini. Jadi sekarang ini bumi ini dipenuhi dengan sampah kertas ya. Karena kita terlalu boros dalam penggunaan kertas. Dan itu berarti menebang banyak pohon dan akhirnya menjadi sampah. Oke. Ya, berikutnya tentang plastik. Sama dengan kertas tadi. Plastik juga begitu. Sebagai bahan untuk permainan, coba perhatikan mainan kalian. Itu kan ada yang dari plastik-plastik kan. Peralatan rumah tangga, peralatan kesehatan, semuanya banyak dari plastik ya. Dan plastik itu ringan ya, ringan, terus tahan lama, tahan air ya. Itu terus ternyata sampah plastik itu sumber pencemaran tanah. Sampah plastik yang dibuang begitu saja itu butuh ratusan tahun. Beda dengan kertas. Kalau kertas kita buang di sampah, di tanah itu akhirnya terurai. Ya, tapi kalau plastik butuh ratusan tahun sehingga mencemari tanah. Maka perlu kita menggunakan program untuk gerakan mengurangi sampah plastik dengan program 4R, yaitu reduce, ya, mengurangi, reuse, menggunakan kembali, recycle, mendaur ulang, replace, mengganti. Mengurangi plastik, menggunakan kembali plastik itu misalnya untuk berkarya, mendaur ulang sehingga bisa dimanfaatkan kembali, dan mengganti dari kemasan-kemasan botol plastik menjadi kemasan-kemasan yang lebih tahan lama dan tidak mencemari lingkungan. Nah, saatnya kita bagaimana menggunakan bahan bekas kertas dan plastik itu. Bisa untuk media berkarya, membuat bangunan rumah kertas. Dulu Pak Andi juga pernah melatih anak untuk membuat jalan Tamiya, mobil Tamiya dari kardus kertas itu ya. Terus berkarya menggunakan botol-botol plastik sehingga tidak terbuang begitu saja. Ya, untuk banyak kerajinan yang bisa kita dapatkan. Nah untuk itu ketika kita berkarya itu perlu bermusyawarah. Nah, apa manfaatnya musyawarah? Untuk menyampaikan pendapat, ya, melatih menghargai pendapat orang lain, melatih disiplin saat bermusyawarah, menemukan ide yang terbaik dan manfaat dari ide itu. Ketika kita bermusyawarah itu menambah persaudaraan. Jauhi sifat kesombongan dan permusuhan saat bermusyawarah. Dengan bermusyawarah kita menjalin silaturahim dengan sesama teman, menambah pertemanan, persahabatan, dan itu menguatkan persatuan bangsa Indonesia. Ya. Bagaimana sekarang contoh bermusyawarah ketika kita berkarya? Ya, kita bermusyawarah untuk menentukan ide tentang bentuk karya. Kita menggunakan karya apa? Bahan apa? Saya mau menggunakan bahan dari plastik, saya ingin menggunakan dari kertas, silakan. Kembangkan ide-ide itu. Selanjutnya dibagi tugas. Kamu membawa ini, dan seterusnya. Dan diikuti dengan baik musyawarah itu. Setelah dibagi tugas, dilaksanakan. Masing-masing anggota melaksanakan tugas-tugas yang telah ditentukan. Dan selanjutnya sisa-sisa bahan tadi dibersihkan. Jadi dengan berkarya itu tetap menjaga kebersihan
dan selanjutnya melaporkan hasil karyanya, ya difoto atau dicatat sehingga kita berhasil berkarya. Ya, ada banyak produk karya kita. Saatnya ayo berkarya menggunakan bahan-bahan sekitar kita. Apakah untuk tempat pensil, buat jam dinding, banyak. Ayo silakan kalian bisa berlatih sendiri, membuat ide sendiri dan memilih bahan sendiri untuk berkarya itu. Nah, tugas praktek pengukuran sekarang, nah, ketika kita berkarya perlu tahu ukuran-ukuran itu. Ya, jadi tujuan praktek pengukuran adalah untuk mengetahui ukuran masing-masing benda di sekitar kita. Alatnya bisa menggunakan penggaris, meteran, dan sejenisnya. Media apa yang diukur? Misalnya buku, meja belajar, keramik lantai kita, pintu, lebar rumah, dan lain sebagainya. Tugasnya buatlah garis-garis panjangnya 12 cm dan seterusnya, nanti kita bisa perhatikan di PowerPoint yang akan kami sampaikan. Terima kasih, selamat belajar, senang berkarya, selalu peduli lingkungan, manfaatkan barang bekas untuk berkarya, jaga kesehatan, disiplin protokol kesehatan, rajin beribadah dan berdoa. Semangat untuk tetap belajar di rumah, dan kita berdoa semoga tetap untuk sehat dan bisa kembali belajar tatap muka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.